Analisis pasar konsumen adalah proses evaluasi terhadap individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan mengobarkan data berdasarkan kriteria tertentu untuk memahami hubungan dan maknanya. Menurut William J. Stanton, pasar adalah sekelompok orang dengan keinginan, uang, dan kemauan untuk membelanjakan. Sementara pasar konsumen mengacu pada kondisi di mana individu membeli produk untuk keperluan pribadi atau disewakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Fandi Ciptono dan Anastasia Diana dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Esensi dan Aplikasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen antara lain adalah faktor personal, faktor sosial, faktor kultural, dan faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor personal, meliputi usia, pekerjaan, penghasilan, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial mempengaruhi konsumen melalui 3 mekanisme. Yang pertama, normative compliance, tekanan bagi individu tertentu untuk patuh dan taat. Yang kedua, value expressive, kebutuhan untuk mendapatkan asosiasi psikologis dengan kelompok tertentu. Yang ketiga, informational influence, kebutuhan untuk mencari informasi tentang kategori dari kelompok spesifik. Yang ketiga yaitu faktor kultural. Faktor kultural meliputi budaya, suku daya, dan kelas sosial. Pemasar wajib memahami peranan faktor kultural dalam membentuk perilaku konsumen. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis, meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap yang mempengaruhi keputusan pembelian. Proses psikologi terobosan pemasaran. Proses psikologi terobosan pemasaran sering disebut sebagai psikologi marketing. Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi manusia dipengaruhi dalam proses pembelian. Ini termasuk memahami bagaimana konsumen berpikir, merasa, dan bertindak ketika menghadapi komunikasi pemasaran. Di sini ada 4 proses psikologi terobosan pemasaran. Yang pertama ada persepsi. Konsumen menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasi informasi. Yang kedua ada motivasi. Motivasi sendiri merupakan kekuatan internal yang mendorong konsumen untuk bertindak seperti mencari informasi atau membeli produk. Yang ketiga ada pembelajaran. Perubahan perilaku berdasarkan pengalaman. Pemasar harus menyampaikan informasi yang mudah dipahami dan disimpan dalam memori jangka panjang untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang keempat ada keyakinan dan sikap. Keyakinan sendiri adalah pikiran deskriptif seseorang tentang sesuatu, sementara sikap adalah evaluasi konsisten positif atau negatif terhadap suatu objek. Proses keputusan pembelian model 5 tahap. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pemicunya yaitu stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari perbedaan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi aktif dan pasif. Pada dasarnya konsumen mencari informasi secara aktif atau hanya memperhatikan informasi yang tersedia. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Proses evaluasi, yaitu konsumen menilai sebagai merek berdasarkan atribut produk, kepercayaan terhadap merek, dan manfaat yang diterapkan. Yang keempat, pembelian dan konsumsi. Keputusan pembelian antara lain memilih merek yang paling disukai, dipengaruhi oleh sikap orang lain dan situasi yang tak terduga. Teori lain mengambil keputusan konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Konsumen bertindak rasional untuk memaksimalkan manfaat dari barang atau jasa berdasarkan anggaran. Yang kedua, teori psikologis. Pengambil keputusan dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, dan kebutuhan individu. Yang ketiga, teori sosial. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti teman dan keluarga. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Keputusan didorong oleh kebiasaan atau emosi, bukan rasionalitas. Yang kelima,
teori heuristik dan bias. Konsumen menggunakan aturan cepat atau heuristik yang dipengaruhi oleh bias. Jadi, kesimpulannya, perilaku pembeli dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Pemasar harus juga memahami siapa konsumen targetnya dan proses keputusan pembelian mereka. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi pengaruh psikologis dan partisipan lain dalam proses pembelian. Tugas pemasar adalah memahami pelaku pembeli dan faktor yang mempengaruhinya, agar dapat merancang strategi pemasaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan situasi pasar yang semakin kompleks.